Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin membahas kembali, mungkin gue sudah pernah menyinggung hal ini di beberapa video, baik itu secara keseluruhan ataupun juga secara sebagian ya. Terkait dengan ada lagi nih kabar, gue kutip dari Center Devils ya, bahwa Paul Pogba telah melakukan pembicaraan dengan Ruben Amorim. Manchester United disebutkan siap nih untuk memberi tawaran berupa kontrak 1 tahun, dan Manchester United saat ini akan bernegosiasi untuk gaji yang lebih rendah dengan lebih banyak bonus. Ini yang disebutkan oleh Phil Sport melalui MUFC MPB. Sebelumnya di Transfer News Live juga menyebutkan ya, Paul Pogba telah secara personal berbicara dengan Ruben Amorim. Manchester United bersiap untuk menawarkan 1 tahun kontrak dan klub akan bernegosiasi dengan gaji yang lebih rendah dengan lebih banyak bonus. Sumbernya adalah Jack Talbot. Tapi yang menarik, Jack Talbot sendiri mengatakan ya, tidak jelas nih di mana berita-berita agregasi ini berasal. Dan disebutkan ya, dia tidak pernah melaporkan bahwa Paul Pogba telah melakukan pembicaraan dengan Ruben Amorim, dan tidak pernah juga melaporkan ada kesepakatan antara pemain dan juga Manchester United. Ini bukan sesuatu yang saya ketahui. Jadi memang ada semacam kayak kesimpang siuran. Sekali lagi, mungkin Sobat Football United ada yang mendapatkan informasi ini ya dengan sumber-sumber media lain. Tapi dari kabar yang gue dapatkan bahwa situasi ini nampaknya masih belum jelas kebenarannya sejauh ini. Tentu saja nanti kalau sudah ada kabar-kabar yang lebih konkret lagi, mungkin akan gue sampaikan tentu saja di channel ini. Namun demikian, yang menurut gue, apakah ini merupakan hal yang bagus atau seperti apa nih bagi Manchester United? Kabar terkait dengan Paul Pogba ini, yang sekali lagi ya, menurut gue ini masih semacam masih rumor ya, karena masih belum gue dapatkan dari sumber yang kredibel. Dan bahkan tadi ada yang menyanggah ya situasi klaim-klaim bahwa siapa tadi, Jack Talbot menjadi sumber informasi ini. Namun demikian, kalau seandainya Paul Pogba betul ditawari oleh Manchester United, yang gue pertanyakan adalah apakah dia datang ini karena manajemen yang memberikan semacam kayak rekomendasi, atau ini datang dari Ruben Amorim. Ya, kita ketahui bahwa memang Manchester United ini situasinya sangat sulit terkait dengan kedalaman skuad dulu. Jadi dari faktor kuantitas ya, ini ada situasi yang sangat tipis, sehingga pemain-pemain akademi dalam 2 pertandingan terakhir ini sangat banyak membanjiri dalam tanda kutip bench dari Manchester United. Ini bukan situasi yang ideal, karena saat ini klub sedang berada di papan bawah ya, katakanlah seperti itu. Mereka butuh dorongan untuk bisa ke atas, dan dorongan itu ya tentu saja datang dari kualitas permainan dari pemain yang berkualitas. Mengandalkan pemain muda di situasi saat ini sangat jauh dari situasi ideal. Bahkan ini juga sudah pernah disampaikan oleh jurnalis Andy Mitten ya, kan, mengatakan bahwa ya pemain akademi sebagian besar belum siap. Dan ini juga yang diketahui dari penilaian tim akademi Manchester United ya. Intinya ini bukan situasi yang bagus saat ini terkait dengan kedalaman skuad. Dan kalau faktor tersebut yang mendasari Paul Pogba datang, artinya sekedar menambal kedalaman skuad, ya menurut gua nggak cukup ya. Manchester United butuh kualitas juga untuk menambah keadaan di lini tengah. Nah, sekarang terkait dengan kualitas tersebut, apakah Paul Pogba bisa menawarkan hal tersebut? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Gua menilai ada satu hal kan yang selalu dikatakan oleh Ruben Amorim, intensitas. Dia ingin pemain Manchester United bermain dengan intensitas tinggi, dengan intensity yang tinggi, dan juga dengan konsisten. Di situ permasalahannya, apakah Paul Pogba bisa bermain dengan intensitas tinggi yang konsisten di Manchester United? Dan gue meragukan hal tersebut. Kalau terkait dengan keadaan Paul Pogba memiliki kemampuan mungkin ya membaca keadaan di atas lapangan yang bagus, memiliki umpan yang bagus, memiliki kreativitas mungkin ya yang bagus, teknis yang bagus, mungkin iya, tapi itu tidak cukup.
salah satu contoh misalnya di mana dia akan bermain. Katakanlah dia akan bermain di gelandang tengah. Saat ini menurut gua satu tempat sudah diamankan ya di gelandang tengah ini oleh Ugarte. Sebut saja seperti itu. Satu tempat, oke, mungkin untuk Bruno Fernandes. Tapi semisal Bruno Fernandes didorong ke depan, ya pemain tengah ini bisa diisi oleh Paul Pogba. Atau katakanlah tempat utama untuk di Manchester United ya, lini tengahnya untuk Bruno Fernandes dan juga Ugarte, dan Paul Pogba akan datang sebagai pemain pengganti, pemain pengisi, pemain rotasi. Nah, bisa tidak dia menyamai apa yang dilakukan oleh Bruno Fernandes dan juga Ugarte di lini tengah? Dimana menurut gua salah satu faktor terkuat dari Bruno Fernandes dan juga Manuel Ugarte ada pada nomor 1, intensitas, determinasi, dan juga keseimbangan dalam menyerang dan bertahan. Bukan cuma menyerang saja, tapi juga bertahan. Bagaimana memenangkan bola, menahan bola, melakukan duel. Kalau dilihat dari angka statistik data ya, gue harus mengacu ke situ karena gue nggak bisa ngawur-ngawuran hanya berdasarkan apa yang gue lihat. Nggak, itu tidak cukup objektif menurut gue. Angkanya menunjukkan bahwa kedua pemain ini, baik itu Ugarte dan juga Bruno Fernandes, sama-sama rata-rata secara aktif dalam kegiatan duel, misalnya ground duels atau yang lain-lainnya. Dan mereka pun juga sering memenangkan dengan angka yang cukup oke juga. Lalu bagaimana distribusi bola, itu juga mereka lakukan. Lalu juga bagaimana fleksibilitas pergerakan terutama di lini tengah. Mereka tidak statis bermain di posisi tengah saja sebagai gelandang bertahan ataupun gelandang tengah, tapi juga mereka naik ke depan menghadapi Everton misalnya. Ugarte dan juga Bruno Fernandes memiliki peran dalam gol-gol yang terjadi dan juga serangan-serangan yang tercipta pada saat itu. Tapi mereka pun juga memiliki kontribusi ketika misalnya pemain Manchester United ini kehilangan bola. Mereka juga secara aktif ya ikut melakukan defensive activity, aktivitas defensif di daerah pertahanan Manchester United. Pertanyaannya lagi, apakah Paul Pogba bisa menawarkan hal tersebut? Menurut gua enggak, karena situasi permainan dari Ruben Amorim membutuhkan intensitas yang seperti itu. Apa sih intensitas? Menurut gua, intensitas itu adalah memainkan ya segala aktivitas sepak bola di atas lapangan dengan maksimal dan konsisten semuanya. Dalam banyak aspek, determinasi, agresivitas ya, pergerakan, hal teknis pun juga seperti itu. Dan gua ragukan betul kemampuan ini untuk Paul Pogba. Bukan berarti gue menganggap bahwa Paul Pogba adalah pemain jelek. Enggak, mungkin dia pemain yang bagus. Tapi untuk sistem Ruben Amorim ini sangat unik menurut gue. Butuh hal-hal yang mungkin berbeda dengan gaya sepak bola yang lain. Dan gue khawatirkan Paul Pogba nggak bisa bermain dengan sistem ini. Susah untuk bermain dengan sistem ini. Dan kalau dia susah bermain untuk sistem ini, maka ya Manchester United tidak akan bisa berharap banyak kontribusi-kontribusi dari Paul Pogba. Ini baru dari sisi teknis ya. Gue belum membahas terkait misalnya faktor-faktor non teknis, karena sering juga kan dia dianggap sebagai toksik dan lain-lain ya. Menurut gue itu hal yang tidak ingin terlalu gue bahas ya di situasi saat ini. Gue lebih menekankan dari sisi teknis dulu, dan gue beranggapan ataupun berpendapat bahwa ya Manchester United tidak untuk Paul Pogba. Lalu bagaimana solusinya? Karena Manchester United saat ini memiliki kekurangan kuantitas seperti gue katakan tadi di awal, dan juga kualitas. Ya menurut gue solusi yang lain saat ini sampai dengan akhir musim, mau tidak mau Ruben Amorim harus memaksimalkan pemain yang ada. Siapa itu pemain yang ada? Pemain misalnya seperti kayak Casemiro, Christian Eriksen, ataupun pemain muda seperti Sekou Kone. Iya, gue tahu mereka pun juga tidak maksimal mungkin ya, katakanlah seperti kayak Casemiro dan juga Christian Eriksen. Tapi setidaknya Manchester United juga tidak menambah beban ya kan, dengan membayar gaji ekstra untuk pemain baru, di mana pemain itu juga belum jelas bisa memberikan kontribusi atau tidak. Sambil menunggu selesainya musim ini dan melakukan identifikasi lagi untuk pergerakan di musim panas nanti. Dari situ gue sih
ya berharap ini betul-betul hanya rumor saja ya, seperti yang terjadi sampai dengan sejauh ini terkait dengan Paul Pogba. Tapi bagaimana Sobat Football United? Ada pendapat lain? Silahkan sampaikan secara sopan seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.